Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece chapter 1065 akhirnya udah rilis kemarin malam di Manga Plus. So, without ini long again, it's time to react new chapter, okay? Let's go! Judul chapter terbaru ya, versi resmi atau versi Manga Plusnya 6 orang Vegapunk. Iya, setelah kita dikasih tahu kalau Dr. Vegapunk ternyata telah membagi dirinya menjadi 6 kloningan, akhirnya di chapter terbarulah kita bisa ngelihat wujud dari setiap Punknya, mulai dari Punk 01 hingga Punk 06 bersamaan dengan apa yang dikerjakan oleh setiap kloningannya. Ya, simpelnya, pokoknya keenam wujud dari Dr. Vegapunk ini dijelasin secara lebih detail di chapter terbaru kali ini. Lanjut di chapter 1065, kita libur dulu dari cover story Gear Double Six. Soalnya kali ini kita kembali dikasih color spread yang berhubungan sama One Piece Film Red. Iya, di beberapa negara masih ada yang baru aja dapat jatah penayangan perdananya. Jadi sebenarnya hype dari One Piece Film Red itu belum sepenuhnya berakhir. Kalau dilihat secara sekilas, kalau spread yang ngasih lihat komandan-komandan di bajak laut Akagami ya, ditambah Uta sebagai senternya, lalu tak lupa kru topi jerami dengan Luffy dalam mode nikahnya. Dan terakhir ya, kalau spread ini dilengkapi oleh dua anggota bajak laut Big Mom yaitu Katakuri dan Oven, dan ada Kobe bersama Helme Pupula. Rasanya gak ada clue yang coba Oda Sensei sembunyikan pada color spread kali ini guys. And now ke menu utamanya, dimana chapter kali ini bisa Mr. K bilang super duper epic. Soalnya akhirnya kita diberikan clue ke sejarah yang hilang pada 800 tahun yang lalu. Walau masih sedikit sebenarnya, tapi tetap aja emang udah waktunya bukan? Perlahan-lahan Oda Sensei membuka kartunya tentang abad kekosongan. But sebelum kita bahas tentang hal itu, sebenarnya momen Karibo yang dilepas oleh Zoro dan Brook, dimana mereka memutuskan untuk bertahan di kapal karena takut kalau sesuatu terjadi, maka perlu ada seseorang yang bisa menyelamatkan seluruh krunya. Mengingat pulau kali ini masih ada kaitannya dengan pulau pemerintahan dunia. Nah, yang menarik kalau Karibo dilepas di pulau Egghead, kira-kira bakal ada hal apa yang terjadi? Apakah nantinya dia bakal ngebuat kekacauan? Atau bahkan ada informasi baru lagi yang terungkap? Soalnya entah kenapa nih orang emang beruntung mulu, selalu diem di momen yang pas dan bisa mendapatkan informasi-informasi yang berharga. So, kalau aja si P0 emang beneran udah datang ke pulau ini guys, dan pertempuran terjadi, kayaknya bukan gak mungkin kalau ada informasi penting yang akan terungkap. Dan waktu momen itu terjadi ya, Karibo diperlihatkan sedang mendengar perbincangan tersebut. But kita kesampingin dulu aja momen Karibo ini guys, karena pembahasan tentang Dr. Vegapunk dan Serapimnya jauh lebih menarik. Ya, beberapa tebakan yang ada emang bener adanya, kayak misalnya aja ya, Serapim nantinya bisa menggunakan kekuatan buah iblis. Nah, di chapter 1065 kita dikasih lihat Serapim keempat yang memiliki wujud Jinbe, setelah sebelumnya kita tahu ada Serapim yang memiliki wujud Mihawk, Boa Hancock, dan juga Kuma. Kalau dilihat secara sekilas, Serapim Jinbe ini memakan buah iblis yang mirip sama Senorbing atau buah iblis Sui Sui Nomi yang memungkinkan penggunanya untuk berenang di objek padat, entah itu tanah ataupun dinding. Ya, masih belum ada konfirmasi memang apakah buah iblis yang ada pada Serapim Jinbe ini adalah buah iblis artifisial kayak punyanya Momo, atau malah buah iblis asli dari Senorbing yang berarti ya Senorbing sendiri udah gak ada. Tapi kalau dilihat dari hasil penelitian Dr. Vegapunk yang mampu mengcopy buah iblis Kaido dengan sangat mulus, harusnya buah iblis yang dikasih ke Serapim ini adalah buah iblis buatannya, alias buah iblis yang Momonosuke makan. Well, selain buah iblis, penampilan dan pertumbuhan dari Serapim juga menarik buat dibahas. Soalnya ya, ternyata di sini dikonfirmasi kalau Serapim itu masih anak-anak. Berarti bukan mereka sengaja dibuat memiliki wujud layaknya anak-anak, melainkan Serapim ini masih dalam tahap pertumbuhan. Kalau emang Serapim ini masih dalam tahap pertumbuhan dan ini semua berhubungan sama Line X Factor, mereka yang diambil dari ras Lunarian, maka puncak kekuatan dari Serapim ini masih sangat bisa berkembang lagi guys. Belum lagi pengalaman juga ternyata tercatat dalam penelitian Line X Factor, sehingga semakin banyak bertarung, kemungkinan semakin kuat pula para Serapim. Apalagi kalau dilihat dari bagaimana Lilith, Edison, dan Pythagoras emang sengaja membuat grupnya Sanji untuk bertarung dengan Serapim Jinbe. Nah, dari momen pertarungan itu, mereka bisa mendapatkan data pertarungan yang bisa dijadikan bahan evaluasi sekaligus ide tambahan untuk penelitian mereka.
Belum lagi kekuatan dari kru topi jerami bisa dibilang berada di atas rata-rata. Makanya hasil pertarungan mereka bakalan menjadi data yang sangat berharga. Ya, karena sangat sulit mendapatkan lawan latih tanding yang berada di level para kru topi jerami. Di chapter kali ini juga kita akhirnya dikasih lihat seluruh wujud dari Pang Zero One hingga Pang Zero Six, dan betapa uniknya ya Oda Sensei menerapkan wujud dan fungsi dari setiap Pangnya. Karena ternyata sangat menarik ya kalau Dr. Vegapunk sendiri sengaja ngebuat Pang Zero Six atau Yok sebagai klon yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kayak makan, minum, tidur, ataupun ke toilet. Konsep dimana Dr. Vegapunk sangat sibuk dengan penelitiannya dan kebutuhan sehari-hari bisa dibilang menjadi salah satu yang memakan waktu cukup banyak. Tentu ya, keberadaan Yok yang bisa mewakili semua pang-pang lainnya untuk memenuhi entah itu perasaan mengantuk, lapar, dan ingin ke toilet. Jadi ngebuat kelima pang lainnya bisa berfokus dan maksimal dalam melakukan penelitian. Wow, emang jenius sih cara berpikirnya Dr. Vegapunk. Sementara itu, Pang Zero Three dan Pang Zero Four atau Edison dan Pythagoras keduanya memiliki wujud layaknya robot. Yang entah kenapa berarti ya berbeda dengan wujud dari Lilith dan Atlas yang sudah diperlihatkan lebih awal. Tapi keduanya emang benar-benar masih berfokus pada pengembangan Seraphim sehingga kesibukan mereka tergambar jelas pada chapter kali ini guys. Sedangkan untuk Saka atau Pang Zero One, dia terlihat seperti pemimpin dari semuanya. Soalnya dari cara dia mengambil keputusan dan ngebuat orang lain yang melihatnya hanya bisa mengejek saja. Seperti ngebuat kita berpikir kalau kemungkinan Dr. Vegapunk yang asli akan menggunakan wujud Pang Zero One. Walau emang masih belum ada konfirmasi yang bisa kita gunakan sih, dan Oda Sensei sendiri gak bisa ditebak, jadi mending kita tunggu aja bagaimana nasib dari Dr. Vegapunk yang asli. Cuman yang membuat chapter kali ini menjadi sangat epic ya guys, ialah perkataan Shaka di akhir chapter 1065, dimana dia awalnya bertanya ke grupnya Sanji apakah pulau ini seperti pulau dari masa depan, dan Franky dan bahkan yang lainnya ya emang baru pertama kali melihat teknologi segila ini di Pulau Egghead. Pastinya semua orang akan sepakat kalau Pulau Egghead disebut sebagai pulau dari masa depan. Akan tetapi apa yang membuat ini semua menarik? Saka malah menjelaskan kalau hal itu malah sebaliknya. Karena pulau ini adalah pulau masa lalu. Soalnya bagaimana kalau dahulu ya 900 tahun yang lalu ada sebuah kerajaan yang udah memiliki teknologi seperti yang dikerjakan oleh Dr. Vegapunk. Dan untuk melengkapi momen itu ya kita dikasih lihat grupnya Luffy yang menemukan sebuah robot raksasa yang meski terlihat seperti robot namun dia terlihat kuno berkat banyaknya karat di seluruh badan robot itu. Ya, kalau mau dibilang cukup mengejutkan, sebenarnya fakta kalau kerajaan kuno memiliki teknologi yang sangat maju bukanlah sesuatu yang begitu mengejutkan. Karena kalian sendiri tentu masih ingat sama apa yang Enel temuin di bulan, dimana dari situ ya banyak yang udah mengira kalau dahulu pernah ada sebuah peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan era Luffy saat ini. Makanya melihat bagaimana Dr. Vegapunk yang jenius bisa membangkitkan teknologi-teknologi yang ada, seperti hal itu ada hubungannya dengan benda yang ditemui oleh Luffy, dimana robot itu berarti menjadi bukti kalau dahulu pernah ada seseorang yang membuatnya. Iya, Dr. Vegapunk yang memiliki kepintaran jauh di atas rata-rata, mungkin dia hanya merasa kalau dia sebenarnya bisa membuat semua penemuan yang ada menggunakan clue-clue yang udah ada sejak dahulu. Sehingga bisa dibilang Dr. Vegapunk hanya menemukan temuan yang sebenarnya udah ditemukan terlebih dahulu. Maka dari itu jadinya ya masuk akal sekarang mengapa Dr. Vegapunk menyebut buah iblis milik Momo sebagai buah iblis yang gagal guys. Karena mungkin aja sebenarnya dahulu pembuatan buah iblis buatan akan memiliki bentuk seperti buah iblis yang asli. Yang mana itu berarti Dr. Vegapunk bukan gagal membuat buah iblis buatan, melainkan dia gagal untuk membuat sebuah buah iblis. Ya, makin menarik aja bagaimana kita akhirnya mendapatkan konfirmasi tentang kerajaan kuno atau tepatnya era Joy Boy memiliki teknologi yang jauh lebih maju. So, berarti bisa dibilang masa sekarang adalah sebuah kemunduran secara teknologi, dan jika itu semua emang benar adanya, sepertinya apa yang dikerjakan oleh Dr. Vegapunk serasa layaknya sedang menemukan ulang hal-hal yang dahulu pernah dibuat. Tapi jangan salah tangkap kalau Dr. Vegapunk berarti gak jenius, karena bisa mengcopy dan menciptakan ulang beberapa hal yang sempat ada di kerajaan kuno. Bukankah hal itu menggambarkan betapa jenius dan hebatnya orang bernama Dr. Vegapunk ini? Ya bayangin aja nih, Egghead aja seperti itu deh penampilannya. Well, semakin masuk akal aja kenapa Dr. Vegapunk menjadi incaran dari pemerintahan dunia, karena gak tahu sebanyak apa informasi yang dia miliki, khususnya tentang sejarah yang hilang yang berhubungan langsung dengan pemerintahan dunia sebagai pihak yang menang dalam pertarungan masa lalu.
Oke, kayaknya cukup sekian dulu aja buat react One Piece chapter terbarunya. Pengen Mister bahas lebih dalam, tapi kalian tahu sendirilah, kita tunggu aja di 3M. Oke, ngobrol ngalor ngidol. So, see you guys next time. Adi segera mulai, stay safe everyone. Salam anime.